Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafael Prauladi Harja dari Prodi Informatika dan Sistem Basis Data F. Kali ini saya akan mengerjakan modul 10 untuk materinya Select and Order. Jadi langsung saja. Untuk yang soal yang A dari nomor 4, tampilkan daftar semua supplier dari tabel supplier. Oke. Di sini kita minta untuk menampilkan data tabel supplier dari data supplier. Oke. Dari sini kita pakai select. Select ini untuk memilih dan kemudian bintang. Jadi untuk menunjukkan kita milih dari bintang itu, dan from supplier. Jadi kita namanya from dari supplier. Suppliernya ini datanya. Oke, langsung saja di run. Hasilnya seperti ini. Jadi ini adalah tabel-tabel dari data supplier, ada supply ID dan sebagainya. Oke, kemudian nomor 5, tampilkan daftar semua customer dari tabel customer. Sama seperti tadi, kita menggunakan fungsi select untuk memilih dan kita ambil dari data customer. Jadi setelah kita run, seperti ini. Ini adalah tabel-tabel dari data customer. Oke, lanjut. Kemudian yang B. Jadi yang nomor 3 ini kita diminta untuk tampilkan ID produk, nama produk, harga, serta stok dari tabel produk. Jadi kita dari data employee, bukan dari data employee, dari data produk, dari tabel produk, kita mengambil hanya ID produk, nama produk, harga, serta stok. Oke, langsung saja kita ambil dari select dari product ID, product name, price, unit stock yang diambil dari data produk. Oke, kita run. Nah, kita cuma mengambil 1, 2, 3, 4 tabel. Ada kita akan diminta untuk menampilkan ID supplier, nama perusahaan, asal negara, serta kontak person yang diambil dari tabel suppliers. Oke, sama seperti tadi. Nah, ini hasilnya. Ya, di sini ada supplier ID, company name, nama perusahaan, negara, dan juga nomor telepon atau kontak person. Menampilkan ID produk, nama produk, harga, stok semua barang dengan nama kolom. Ya, jadi kita diminta produk. Oke, sesuai yang diminta. Jadi untuk yang pertama, product name. Yang pertama itu ID prod. Jadi yang diminta ID produk ini ganti jadi ID prod. Kemudian product name, jadi sesuai nama kolom asli. Harga diganti jadi stok barang. Dan kemudian stok barang ini jadi dari stok BRG, stok barang lebih singkat. Oke, lanjut. Kemudian nomor 4, tampilkanlah ID supplier. Jadi menampilkan ID supplier, nama perusahaan, asal negara, serta kontak person, semua supplier dengan nama kolom. Jadi sama seperti tadi, kita bukan alias, jadi namanya diubah. Untuk yang pertama, sesuai nama kolom asli, kemudian nama perusahaan jadi nama brush gitu, dikasih alias. Kemudian asal negara ya sesuai asal negara, jadi asal. Kontak person, kontak person jadi kontak person. Oke, sorry. Oke, saya sudah membuat, tapi baca soalnya aja agak bingung. Oke, lanjut dah. Sesuai yang diminta tadi, kita run. Ya, jadi supplier ID tetap, nama perusahaannya diubah jadi nama Pras. Kemudian nih nama Pras, terus yang diubah lagi country ini jadi asal. Oh gitu. Oh iya ya, sorry. Jadi kayak country ada country sendiri, kemudian country dialiasin jadi asal. Dan juga ada phone, jadi kontak personnya. Kontak personnya ini. Nah ini. Oke, sudah jelas ya. Kemudian lanjut ke soal D. Tampilkan ID supplier,
nama serta alamat supplier dari tabel supplier. Jadi ngambil supplier, nama serta alamat. Kemudian memisahkan yang ada di dalam tabel ini, address, city, country, dipisah dengan koma. Nah, ya biar jelas ini. Jadi yang diminta itu ada 3, ID supplier, nama, serta alamat supplier. Jadi ada ID-nya, kemudian nama, dan juga ada alamatnya. Dan alamatnya ini jadi dipisah dengan koma. Yang pertama ada address. Addressnya ada 49 Gilbert Street, kemudian country, city-nya, kotanya dari London, dan negaranya dari UK. Seperti itu ya, sesuai. Dan untuk di sini, jadi kita pertama menulis seperti biasa, select. Jadi kita milih supplier ID, company name, address, dan di address ini kita diminta untuk city ini dipisahkan dengan koma, country dipisahkan dengan koma, dan country ini dijadikan bukan country-nya, tapi dalam satu ini address kita alias dengan employee. Saran. Oke. Nah, di sini. Jadi yang diminta adalah nama lengkap dan alamat. Nah, ini yang oke. Dari yang di sini nama lengkapnya ini kurang ya. Ini kurang jelas. Nah, ini sudah dipisahkan. Vice President. Jadi yang pertama title-nya Vice President. Kemudian first name-nya Sales. Ini. Nah, Nancy Dafolio. Seperti itu. Dan juga last name-nya, namanya first name Nancy, nama akhirnya Dafolio. Nah, kemudian alamatnya dia sesuai address, city, dan juga country. Itu yang sini. Address-nya adalah ini, kan dipisahkan dengan koma dari kota Seattle, dan ini berasal dari USA. Sudah sesuai. Kemudian yang E, kita akan memodifikasi tanggal. Jadi kode E ini dengan mengubah format tanggalnya menjadi bulan, hari, tahun. Oke. Di format jadi bulan, hari, tahun. Dari tabel E, di sini kita format bulan, hari, tahun. Ambil dari data employee. Kita run. Nah, di sini. Jadi caranya sama. Jadi kita dulu select, pilih first name, dan dipisah dengan spasi. Kemudian diberi alias dengan nama lengkap. Dan kita mengubah datanya ini, kalimatnya, diaring date. Kita pilih yang di date. Dan diubah jadi alias sekarang. Kemudian untuk formatnya month atau bulan, day, hari, dan juga tahun. Sama seperti yang nomor 5. Tapi ini diubah jadi bulan dulu, hari, tahun dengan angka hanya 2 digit. Kan 4 digit. Sekarang 2 digit. Oke. Dan dari harinya ini nama, bukan angka lagi, bukan. Jadi kita lihatnya bulannya bulan 5, harinya hari Jumat, bukan hari 5, dan kemudian tanggalnya adalah tahunnya 2021. Gitu. Selanjutnya F, tambahkan adik pegawai, tanggal lahir, tanggal mulai kerja, serta usia pada saat masuk perusahaan. Oke, langsung saja. Kita langsung menampilkan saja. Sama seperti yang pertama. Oke. Jadi kayak diekstrak hire date dan birth date as usia masuk. Nah, di sini diekstrak, dipisah dua-duanya ini. Ada selisih tanggalnya. Dari ada yang ID, birth date sekian, hire date, kemudian kita bisa menyimpulkan dari dia ini usia masuknya
dan 43 tahun, seperti itu. Untuk yang nomor 5 sama, jadi ID pegawai, tanggal mulai kerja, tanggal sekarang, jeda serta masa kerja sampai saat ini. Oke. Yang kedua, kita lihat masa kerja sampai saat ini. Nah, ini ya, sangat jelas dari yang ID, kemudian dari yang hire date, dia diterima tahun berapa, tanggal berapa, sekian. Kemudian yang sekarang ini, tanggal sekarang, dinampilkan secara real time, dan kita bisa lihat dia sudah kerja berapa tahun. Ini ada selisihnya, dan hasilnya adalah 29 tahun. Oke. Yang G, jadi tampilkan nilai order ID, quantity, unit price, dan nilai quantity. Unit price dari tabel order details. Oke. Jadi yang 3, jadi order ID, quantity, unit price, quality, as hasil, jadi dikali. Jadinya nanti hasil, kita buat tabel baru namanya hasil, dialiasin, itu adalah quantity dikali dengan price. Dan kita mengambil dari order detail. Oke. Saran. Nah, ini jadi order ID-nya sekian, jadi jumlah dengan price kita kali, hasilnya adalah tabel baru, ya hasilnya adalah 168 sesuai yang diminta. Kemudian yang nomor 5, seperti tadi, ID produk, harga per unit, jumlah yang sedang dipesan, dan nilai barang yang sedang dipesan. Oke, kita mengambilkan ini saja. Saran dari yang ID-nya, jadi price kita kali dengan ordernya. Jadi yang price-nya adalah 19 dolar dikali dengan yang dipesan adalah 40. Jadinya adalah 760. Seperti itu. Kita lanjut ke H, order by. Ini adalah tampilkan semua nama produk dari jumlah yang diorder. Ditampilkan berdasarkan produk yang paling sedikit diorder. Jadi ini kayak seperti mengurutkan dan diurutkan berdasarkan yang paling sedikit diorder. Barang yang paling sedikit diorder. Oke, langsung saja. Nah, kita mengambil select product name, unit so on order dari produk, dan kita order, jadi kita urutkan unit so on order. Oke. Nah, di sini nih kita lihat tuh diurutkan dari yang sama sekali belum diorder sampai yang terkecil 10, 20, 50 dan sampai dengan 100. Jadi kita ini fungsinya untuk mengurutkan dari yang paling sedikit diorder. Dan untuk yang selanjutnya kita nambahkan last name, first name, nama bekerja, dan kita urutkan berdasarkan huruf depan nama belakang yang paling besar. Oke. Jadi sesuai ditampilkan di tempatnya apa tadi, kemudian diurutkan berdasarkan last name. Kita run. Nah, diurutkan dari last name-nya dari yang yang nama belakang paling besar. Dari yang B ini di bawah, dari yang di atas tentunya yang abjad yang paling terakhir, S, P, L, ini paling bawah tentunya B. Seperti ini. Lanjut ke I yang terakhir. Kita diminta untuk menampilkan nama produk, harga, dan harga yang telah diberikan diskon. Jadi kita memberikan diskon 25%. Jadi tampilkan berdasarkan nama produk dan harga real yang paling mahal. Nah, kita diminta untuk unit price ini diberi diskon dengan diskon 25% dan as harga real dari produk, kemudian di order diurutkan berdasarkan product name dan juga harga realnya desimal. Oke. Jadi seperti ini. Jadi product name-nya ini, kemudian harga aslinya 9,5, dan ketika diberi diskon hasilnya adalah